Halo teman-teman, sorry ya tadi masalah teknis. Boleh dicek apakah suara saya kedengaran apa enggak? Oke, kita udah sampai di Hipavalik ke-100 dan malam ini saya kedatangan tamu yang apa ya, adik kelas saya yang saya banggakan, Stanislaus Yoga Vanlit 11. Dia adalah seorang fotografer profesional. So, malam ini kita akan ngomongin tentang dunia fotografi dan dunia fotografer. Saya langsung undang aja ya eh, narasumber kita malam ini. Halo Yoga, suaraku kedengeran nggak? Ya, kedengeran sekarang. Tadi Kedengeran ya. hilang. Kayaknya masalah teknis. Gimana Yoga, apa kabar? Alhamdulillah, Kayaknya baik-baik. ini ya sibuk terus ya, setiap kali di chat selalu bilang lagi motret di Parangtritis, terus di mana gitu. Kayaknya nggak pernah kosong nih jadwalnya. Hah? Lagi pas aja, Mbak. Lagi pas aja. Lagi ya. Eh, Gimana nih profesi utamanya sebagai apa namanya? Bapak rumah tangga katanya. Ya, begitulah. Eh, Nah, Profesi utama bapak rumah tangga, kemudian eh, kerjaan sampingannya adalah fotografer. fotografer itu kayaknya impian bapak-bapak, semua bapak-bapak modern masa kini itu jadi bapak rumah tangga terus punya kerjaan sampingan yang menghasilkan duit gitu. Patut Oh, iya, iya. diapresiasi juga nih. Ya gak, kita Iya, langsung iya. ngomong aja ya tentang dunia fotografi gitu. Kamu kan kita boleh bilang deh ini adalah seorang fotografer profesional gitu. Tapi fotografer profesional pasti nggak terus mak bedunduk langsung bisa langsung jadi pro gitu kan, enggak ya, pasti ada perjalanannya lah gitu. Awal-awal gimana Yoga bisa kecemplung di dunia fotografi ini? Apa memang kayak sekolah fotografi atau dari hobi dulu gitu, gimana Yoga? Oke, untuk awalnya sih sebenarnya dari hobi. Cuman gimana ya? Ya sih hobi sih. Dari hobi, cuman ada sedikit ya cerita agak lucu sih. Awalnya eh, waktu ketertarikan itu dimulai dari SMA, itu karena waktu SMA itu nggak ada teman-teman yang hobinya di fotografi, karena waktu itu masih cukup langka ya di tahun berapa ya SMA itu? dan 2000 dan itu 2000 berapa tuh, angkatan 2000 11? 2001 kalau nggak salah, 2001 sekitar tahun itu belum ada kamera digital. Itu sudah ada, cuman masih sangat langka, dan waktu itu masih menggunakan kamera film. Terus aku lihat kok kayaknya yang hobi di sini, hobi fotografi kok kayaknya nggak ada ya. Terus akhirnya ya sebenarnya waktu itu cuma buat gaya-gayaan aja sih. Jadi Kayak ya gaya-gayaan, karena nggak ada yang hobi fotografi itu. Terus aku masuk di situ ya buat gaya aja, wah keren kan, ini nggak ada yang lain yang nyamain kan hobi hobi saya gitu kan. Awalnya tuh kayak gitu awalnya. uh, Terus karena kakak saya juga berkecimpung waktu itu masih di dunia fotografi, dia juga hobi foto dan bikin film waktu itu. Terus saya diajarin motret. Akhirnya ya awalnya sih ya itu cuman buat keren-kerenan aja sih. Awalnya dari situ kayak gitu. Terus wah ini ceritanya jadi panjang nih Mbak. Masa aku ngomong sendiri oh, nanti? memang harus panjang ini kan kita mau tahu dong. Oke, oke. Oke, oke. Jadi itu awalnya SMA kayak gitu, cuman buat awalnya sih buat gaya-gayaan, apa, karena memang nggak ada yang hobi motret. Terus akhirnya saya mencoba untuk hobi motret, dan
oke juga nih banyak yang walaupun waktu itu juga gambarnya juga ya kayak gitu aja sih. Cuman kan jarang orang yang pakai kamera, apalagi waktu itu kamera SLR kamera yang ada telenya itu kan jarang kan waktu itu kan. Waktu itu saya juga memang nggak punya juga. Waktu itu saya juga cuma minjem. Jadi ya pokoknya yang penting gaya dulu lah gitu. Awalnya kayak gitu. Terus mulai SMA itu mencoba untuk motret. Waktu itu masih pakai film ya, Terus itu ya gimana ya? Ya cukup menderita juga sih karena biayanya untuk waktu itu masih pakai film kan mahal juga. Harus beli film, habis itu nyuci dulu, habis itu baru nyetak gitu kan. Nggak bisa diedit ya, lagi ya? Editnya waktu itu kalau mau edit manual, terus nanti bisa difoto lagi. Nah gitu, cuman itu ribet banget, nggak ada kepikiran untuk kita harus ngedit seperti apa itu, nggak ada kepikiran seperti sekarang. Jadi ya udah akhirnya mencoba untuk menekuni itu. Terus waktu SMA tuh sempet juga bikin karena waktu itu open house bikin pameran juga di SMA. Waktu itu saya sama teman saya satu angkatan itu namanya Wikan, dia ngelukis, dia senang lukis. Terus aku coba iya nek nganu gawe pameran iseng-iseng gawe pameran. Akhirnya kami bikin pameran. Gaya ya, gaya. Ya gaya dulu dong. Itu judulnya itu apa sih? Karya dalam keterbatasan kalau nggak salah waktu itu. Jadi fotonya juga cuman yang penting ya kita di dunia di asrama sangat-sangat terbatas. Ya udah kita coba bikin, kamu ngelukis apa monggo terserah, saya mau motret apa juga, pokoknya dalam keterbatasan itu kita bisa bikin karya apa sih gitu kan. Akhirnya ya udah kita cetak. Kalau yang Wikan dia nampilkan lukisannya, kemudian saya bikin cetakan fotonya terus dipamerkan, ya displaynya ya salah-salah gitulah pokoknya. Nah itu awalnya SMA itu yang menjadi menjadi awal banget untuk saya masuk ke dunia fotografi. Kemudian saya masuk di kuliah. Waktu itu saya kuliah di Atmajaya ambil komunikasi. Saya masuk ada komunitas fotografi jurnalistik klub waktu itu. Ya udah iseng-iseng aja masuk gitu karena senang fotografi. Waktu itu juga belum punya kamera, jadi kamera itu saya selalu pinjam. Jadi kalau pengen motret tuh ya modalnya cuma modal ini aja sih, modal beli film aja sih, terus pinjam kamera buat motret, terus nanti cetak, terus ya udah dinikmati sendiri ya kayak gitu. Terus akhirnya sempet juga waktu itu karena kuliah itu kok mikir-mikir kok ternyata mahal juga ya kalau mau berkecimpung di dunia fotografi ini. Ternyata pikir saya waktu itu kayak gitu kan. Terus beli kamera aja nggak mampu, pokoknya nggak koralek mampu gitu loh. Mau beli kamera itu kok itu duit ki berbelek nanti. Terus hobi akhirnya, mahal soalnya ya. Kayaknya namanya motret itu hobi mahal deh. Saya kira iya, cuma benar itu hobi mahal. Dan tapi kenapa ya saya masuk, padahal saya juga bukan orang kaya, kenapa saya masuk ke situ gitu loh. Terus tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Akhirnya kuliah sempet saya vakum di dunia foto karena saya mikir wah ini terlalu mahal deh ini kalau meneruskan kayak gini. Walaupun sebenarnya juga nantinya akhirnya memang bisa dikomersilkan gitu kan. Cuman saya mencoba untuk aku jadi blank mbak sih. Kok blank sih? kuliah oh ya itu saya sempat vakum di dunia foto sempat vakum. Saya masuk ke dunia masuk di dunia film. Zaman dulu kan masih ya banyak sih yang teman-teman sering bikin film kayak gitu. Yang dilalahnya juga kakak saya juga berkecimpung di sana juga. Terus saya coba untuk masuk ke dunia film. Pokoknya orang di belakang lah, entah jadi anak-anak lokasi lah, nyari lokasi, terus jadi AS apapun itulah. Waktu itu di film ngedit video-video kayak gitu. Nah saya pikirnya waktu itu dari situ saya dapat uang dari situ, terus kemudian saya kumpulkan.
akhirnya jadi ini kan bisa beli kamera, pikirnya kayak gitu. Pokoknya masih tetap cita-cita itu. Jadi cita-cita saya waktu itu entah kapan, Sederhana ya. pokoknya saya ada Kudu iso suatu saat tuku kamera. lebih ke sini sih, lebih ke saya cita-citanya pokoknya harus jadi fotografer. Maksudnya ada suatu saat di mana orang itu mengenal saya itu sebagai fotografer. Itu cita-cita saya cuma itu. Jadi terserah nanti setelah saya jadi fotografer, habis itu saya buka usaha, entah buka usaha angkringan atau entah buka usaha toko pancing atau apa gitu. Tapi yang aku pengen waktu itu cuman pokoknya suatu saat saya harus jadi fotografer. Entah itu kapan, orang harus mengenal saya sebagai fotografer. Waktu itu cita-cita saya seperti itu sih. Dan ya sudah akhirnya mencoba itu masuk di dunia perfilman, dunia video kayak gitu, bikin edit video segala macam. Dapat duit dari situ, ternyata duitnya juga nggak kumpul juga buat beli kamera. Ya sudahlah. Oke, Yoga, sebelum lebih jauh gitu, tapi kan udah itu kan tadi kayak kamu bilang ini hobinya mahal gitu ya, orage mampu untuk beli kamera gitu, terus belajarnya semi otodidak ini kayaknya ya, dari kakak gitu kan, bukan yang memang sekolah fotografi gitu. Nah, tapi dengan dengan kamu yang awalnya cuma sebagai hobi, terus sekarang jadi fotografer profesional, itu pasti ada satu kecintaan tertentu terhadap fotografi. Apa sih yang bikin kamu falling in love gitu? Apa yang bikin kamu cinta sama dunia fotografi ini, Yoga? Oke. Yang bikin aku jatuh cinta sama fotografi, apa ya? Kayaknya kamu kayak nggak mau pergi gitu dari dunia ini gitu, kayak pasti ada deh tuh sesuatu yang bikin kamu. Sebenarnya cuan sih. Sangat praktis ya. Itu menurutku itu yang pertama, karena memang hobi yang cukup mahal, tapi ketika menghasilkan juga sebenarnya juga cukup oke juga sih gitu loh. Cukup menyenangkan. Ada kepuasannya ya. Ya, terus kemudian ini juga karena banyak sekali tantangan dalam artian gini, wah ini aku harus bisa bikin foto seperti ini sih, harus bisa bikin foto seperti ini nih, bikin foto seperti ini nih. Nah itu tantangan yang kayaknya nggak ada habisnya. Jadi aku belajar fotografi itu otodidak, ya anggap aja lah semi otodidak gitu. Waktu itu saya sempat stuck juga. Pas belajar di dunia fotografi, sudah masuk di situ, aku udah mulai kerja di situ juga. Sempat stuck karena fotografi kok komen kayak sorry campur-campur ya bahasanya, sorry enggak apa-apa. Kan kita Indonesia. Kayaknya kok fotografi cuman kayak gini-gini aja sih gitu. Nah ternyata saya cuman belum kebuka aja. Terus kemudian saya sempat ikut orang waktu itu selama ada fotografer dari Jakarta waktu itu di Jogja. Saya ikut selama 6 bulan dan dari situ sebenarnya saya merasa mulai terbuka. Gila, ini ternyata dunia fotografi luas banget. Dan aku kemarin cuman opo toh. Wah, remahan paya wes. Ya. Nah, semakin ngerti, semakin terbuka bahwa kita banyak banget nggak bisanya gitu ya. Banyak banget nggak taunya. Waktu awalnya sih ngerasa udah, iya foto iya kayak gini, cuman kayak gini foto tuh cuman kayak gini. Tapi ternyata wow, di dunia foto itu gila. Kemudian ada referensi foto-foto dari luar negeri segala macam. Ini gila, ini foto-foto kayak gini, garap kepiye. Nah, akhirnya saya belajar ya itu sih dari situ, ikut orang itu 6 bulan. 6 bulan saya turun 10 kilo karena pendidikannya semi militer gitu sih. 6 bulan turun 10 kilo saya, turun 10 kilo. Badan jadi kurus kering.
Oke, sebelum lanjut, aku sapa-sapa dulu yang udah join ya Yoga ya. Di sini ada Salihin Amta, Swari Lukita, Olin Karolinaria. Halo Ibu Ketua Pak Fali. Eh, apa kabar? Ini kayaknya salah satu yang pernah dipotret juga nih sama sama Yoga ya, Olin ya. Ada Itu klien loyal guratan itu. klien loyal. Ada guratan pikiranku, Pak Yakobus Wirawan, Presiden Hibah Fali, selamat datang. Ada Fajar Adiasa, ada Bu Dokter Vita, apa kabar? Ada Mas Al Pramono, ada Lia Clara, Rosalia, Raka, Lia Clara, banyak ternyata. Ada John Puguh segala. Untuk teman-teman, kalau kalau teman-teman mau bertanya gitu ya, atau juga mau sharing, silahkan ketik pertanyaannya di tanda tanya yang ada di sebelah kolom komen ya, supaya nanti bisa saya bacakan dan bisa saya keluarkan pertanyaannya. Takutnya kalau di kolom komen biasanya akan kegulung dengan komen-komen dari teman-teman yang lain. Oke, Yoga lanjut ya. Tadi kecintaan terhadap fotografi, menemukan bahwa fotografi itu bisa menghasilkan, gitu ya. Yes. Nah, ini tadi sedikit ngomong tentang kalau fotografi ini ternyata kadang-kadang kalau kita taunya sedikit, kita tuh udah kayak ngerasa bahwa ya motret yo ngene-ngene wae gitu, kayak gini-gini aja gitu. Tapi justru ketika kita semakin tahu, semakin kita merasa bahwa kita tuh nggak bisa gitu ya, atau kita tuh kurangnya masih banyak atau banyak sekali yang bisa dieksplor dari dunia fotografi. Nah, aku tertarik sama yang kamu bilang belajar fotografi kayak gitu ya, kayaknya diet bisa nurunin 10 kilo. Jadi mungkin teman-teman kalau mau diet itu belajarlah fotografi biar kayak yoga. Memang Ya. memang kamu ngapain yoga? Belajar fotografi sampai turun berat badan gitu. Kamu belajar sama siapa sih? Jangan-jangan ini fotografer TNI ya ininya. Jadi ini sih karena apa ya? Karena memang mungkin jam karena waktu itu kami dididik untuk jadi trainer kan waktu itu, dididik untuk jadi trainer di, pokoknya ada mau buka apa namanya, mau buka sekolah foto waktu itu. Terus saya bentar ini ada ada anak masuk. Waktu itu dididik untuk jadi trainer waktu itu. Terus jamnya sih waktu itu yang menurut saya cukup, jamnya sama ini juga sih, sama apa ya, sama tekanannya yang aduh menurut saya gila-gilaan gitu loh. Jadi dari Senin sampai Jumat sebenarnya jadwalnya untuk training dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Terus hari Sabtu Minggu itu kami ternyata juga nggak libur, karena Sabtu Minggu itu digunakan untuk praktek atau untuk motret apa, pokoknya bikin karya segala, bukan bikin karya sih ya, intinya belajar motret, atau malah tiba-tiba ada job atau apa kayak gitu waktu itu. Jadi kayak nggak ada istirahat. Jadi ngerasa kok minggu gue yang ini dok tuh ya, sama sekali nggak kenal dunia luar waktu itu. Benar-benar yang aduh ini ngenes banget. Tapi karena waktu itu ya saya punya cita-cita untuk saya harus mendapatkan ilmu itu, ya saya harus istilah Jawa ya wani getih gitu loh. Ya udah, oke, nggak apa-apa, pokoknya saya jalanin semampu saya, sekuat saya. Akhirnya ternyata setelah 6 bulan itu ya udah ngerasa wah ini udah cukup deh ini kayaknya, cukup sekian dan terima kasih gitu aja deh. Akhirnya ya sudah, selama 6 bulan itu saya merasa sudah cukup mendapat ilmu yang banyak juga, walaupun sebenarnya masih banyak banget ilmu yang bisa saya serap waktu itu ya. Cuman ya saya sadar dengan kemampuan saya, wis lah neng kene wis baik lah, sudah gitu. Udah turun 10 kilo, ntar mau turun berapa kilo lagi gitu ya.
Oke, ini banyak banget. Memang kalau belajar fotografi itu kadang-kadang uh, quite stressing gitu. Jadi saya punya teman yang belajar fotografi juga. Ini kayaknya orangnya join nih di sini, Mas GM Ano. Dia belajar fotografi itu juga awal-awal katanya itu setengah mati mempelajari belajar tentang fotografi. Apa? Sampai kayaknya kok apa ya ngerasa ini kok kayaknya kita jadi bego banget gitu ya Mas Ano ya. Tapi sekarang fotonya udah keren-keren gitu, Mas Ano. Uh, Sebentar, ini kayaknya udah ada yang bertanya. Uh, Oke, okay. Yoga, kan biasanya kalau fotografer itu punya style khusus ya. Ini kayaknya, ini orangnya baru disebut, nih udah muncul nih, udah langsung nanya. Tiap orang itu kayak punya signature, ya punya stylenya sendiri-sendiri. Setiap fotografer gitu. Kayak misalnya kalau di alumni yang saya kenal itu ada Martinus Ragita ya. Martinus Ragita, terus dia sangat, kalau menurut saya itu sangat sinematik fotonya ya, cara ngambilnya gitu karena, dan dia banyak motret festival. Terus ada Julius Damian, itu foto-fotonya sangat glamorous gitu. Terus ada kalau di angkatan saya ada Edo Suntoro, itu landscaper, street photographer, tapi dia nggak profesional karena dia cuma cinta aja sama dunia itu. Uh, Terus dan banyak lagi yang mungkin saya nggak tahu lah. Tapi kalau kamu sendiri stylenya itu lebih ke gimana, Yoga? Ini berhubungan juga dengan pertanyaannya Ano. Kalau dilihat di IG-nya, kebanyakan genrenya potret. Nah, apakah itu karena suka atau karena apa dan kenapa gitu suka motret, suka motret genrenya potret fotografi? Oke. Kalau ditanyain soal genre, yang saya suka sebenarnya emang potret. Saya cukup suka dengan apa, foto potret. Apa ya? Cuman sebenarnya cita-cita saya waktu itu tuh pengennya jadi fotografer komersial. Jadi foto-foto untuk iklan. Waktu itu seperti itu. Cuman ternyata kayaknya wah, ini susah, apalagi tinggal di Jogja kayak gitu. Itu saya merasa kok merasa cukup kesulitan menurut saya. Nah, terus kemudian kalau untuk tadi yang ditanyakan kok kebanyakan fotonya potret, ya memang seneng sih bikin foto potret, apalagi foto potret yang saya sih orangnya seneng kalau terutama untuk foto potret atau foto apa ya, lebih seneng foto-foto yang banyak settingan sebenarnya. Jadi harus nyeting apa ya, gampangnya fotografer ribet lah gitu. Saya cenderung ke situ sih. Jadi kalau untuk foto kayak, makanya kalau untuk foto potret kayak gitu, saya sebenarnya suka untuk yang harus nyeting lampu segala macam, terus kemudian cahaya ngarahinnya gimana yang lebih yang nggak sekedar flat, tapi kita harus bikin dimensi segala macam. Nah, itu kenapa saya suka foto potret. Cuman yang jadi kendala kadang orang yang di foto itu belum tentu terus mau kita treatment gimana kalau kita fotonya kayak gini. Itu kadang jadi kendala juga. Wah, nggak ribet ah, yang simpel aja. Kalau saya sih karena saya udah masuk ke industri ya, jadi ya udah, kliennya pengennya seperti apa ya saya cuma coba untuk ngasih masukan. Kalau kliennya pengennya ya yang simpel aja ya, mau nggak mau ya saya nurut sama klien. Itu sih kalau. Tapi kalau untuk ketertarikan memang potret seneng banget saya seneng.
apa Tapi foto-foto. kalau kalau secara personal kiblatnya ke fotografer, ada nggak fotografer istilahnya fotografer-fotografer yang namanya besar itu gitu, yang suka kamu jadikan sebagai reference gitu? Ada nggak? Ya nggak? Ada, cuman sampai sekarang aku ngerasa belum belum bisa bikin foto yang ya entah mendekati atau apa gitu. Itu masih sangat jauh dan mungkin sangat-sangat belum kali ya. Itu ada Hmm. fotografer namanya Gregory Cretson. Saya lupa itu orang mana ya. Orang Hmm. lupa saya lupa orang mana. Gregory Cretson. Jadi dia kebanyakan fotonya sebenarnya apa ya? Semacam kayak sinematik gitu sih. Jadi dia selalu kebanyakan mengambil angle-angle yang sangat luas, tapi Hmm. detailnya itu sangat-sangat dapat dan dia sangat-sangat sangat-sangat memperhatikan detail. Kalau menurut saya yang saya Hmm. lihat dari Gretchen itu kayak gitu. Jadi cuman kalau untuk diterapkan di sini kayaknya kok saya belum pernah nemu sih apa ya orang yang menyuruh saya bikin kayak gini yang kayak gini itu wah, masih Iya. masih masih belum ada karena melihat biayanya juga kalau saya lihat proses behind the scene-nya juga itu gila-gilaan. Jadi ya itu cuman sebagai ini sih referensi saja sih. Kalau saya yang di luar negeri ya Gregory Cretson itu sih. But sometimes itu kayak kelihatan ya dari stylenya Noen fotografi kadang-kadang apa kalau lagi ngambil foto outdoor gitu pakai white lens gitu terus apa namanya objeknya dia agak jauh tapi juga detail gitu. Saya sometimes ada lah ngelihat style yang kayak gitu di karyanya Yoga ya. Juga itu kan tadi ngomong masalah style gitu. Nah, style itu kan sometimes kayak apa ya, kayak jiwanya seorang fotografer itu kayak kayak signature-nya gitu. Apa namanya fotomu pasti somehow style-nya tuh berbeda gitu dengan fotografer-fotografer yang lainnya. Karena itu apa ya udah melalui hasil proses yang panjang ketika seorang fotografer menemukan signature-nya, menemukan stylenya. Tapi seperti yang kamu bilang tadi, dirimu itu kan pro ya, artinya masuk ke industri dan harus berhubungan sama klien gitu. Nah, kamu gimana tuh apa ya, meng, meng, mengklopkan gitu atau mengkompromikan antara idealisme stylemu dengan apa yang diinginkan oleh klien Yoga. Oke. Kalau untuk mengklopkan ya, untuk mengklopkan sebenarnya ya agak susah juga sih Mbak. Uh, karena karena ini masuk masuk ya saya bilang kayak apa ya entah itu foto wedding entah foto apa ya apalah yang kerjaan kayak gitu aku menganggapnya sebagai itu udah masuk industri gitu ya itu Iya. untuk mengeklopkan itu tuh uh, ya ya gampang susah sih gimana ya uh, yang penting gini sih sebelum 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 ada apa namanya sebelum kita melakukan take foto ya kita mau nggak mau ada meeting juga untuk nanti fotonya yang dipingin seperti apa sih oh aku pinginnya seperti ini kemudian kalau ternyata mungkin untuk memasukkan unsur-unsur yang menurut saya apa ya mungkin lebih 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 menarik dari sisi fotografinya ya mungkin saya akan masukkan kayaknya bagusan gini deh Mas Mbak ini kayaknya seperti ini jadi saya lebih memberikan ini sih memberikan apa ya sekedar memberikan gambaran gimana kalau seperti ini jadi tawar menawarnya di situ jadi ketika memang dia setuju dengan apa yang saya tawarkan oh berarti ini bisa masuk nih ini Hmm. akan lebih menyenangkan ini pastinya tapi ya di sisi lain menyenangkan lagi kalau kliennya bilang aku pengennya gini-gini aja kok gini-gini aja yang penting kamu tak bayar oke gitu aja sih.
gitu ya. Tapi pernah Iya. nggak sangat kesulitan gitu untuk jadi kayak ketemu klien yang sebenarnya dia sendiri nggak tahu maunya apa, tapi dia juga menolak semua idemu gitu. Ada nggak tuh klien yang segitu sulitnya Hmm, gitu? kalau segitu sulitnya sih, eh kayaknya sampai sekarang belum sih. Semoga aja jangan juga ya Mbak ya. Cuman ini waktu itu ada aku waktu itu motret motret apa semacam villa. Jadi Hmm. motret villa, sudah selesai pemotretan, kemudian aku preview ke kliennya, terus dia bilang, ini tuh masih ada yang kurang, masih ada yang ini nggak apa kurang, pokoknya kurang. Tapi saya nggak bisa menjelaskan lewat sini, kita harus ketemu loh. Harus ketemu ya, oke oke dijadwalin aja ketemunya. Tapi ternyata karena waktu itu saya juga ngejar ininya juga kan, apa, ngejar invoice juga kan waktu itu. Ini kok udah lama Mm-mm. nggak beres-beres gitu kan. Nah, pokoknya saya kejar. Dia ngomongnya ini masih ada yang kurang tapi kita harus ketemu, terus diajarin ketemu tapi susah ternyata gitu loh. Jadi wah ini gimana nih ya. Terus akhirnya eh itu sempat ketemu gak sih? Oh iya, akhirnya ketemu pas di Jogja, karena waktu itu sempat di Jakarta juga. Dan saya pas di Jakarta juga, saya bilang gimana kalau kita ketemu aja gitu. Wah ini anu gini-gini segala macam, alasan segala macam. Aduh ini udah nggak susah ini. Terus akhirnya di Jogja, akhirnya ketemu di Jogja. Ternyata yang itu yang direvisi itu cuman hal kecil lah gitu loh. Sebenarnya bisa diomongin tapi nggak tahu dia bilangnya nggak bisa ngomongin waktu itu, tapi setelah ketemu terus ini loh, wah boleh kayak ngono. Takutnya udah ini ya, udah harus motret ulang nih gitu. Ternyata enggak ya. Oke, oke. Saya ngelihat di laman Instagramnya Noen Fotografi itu kan banyak sekali kliennya yang ini ya untuk pre-wed, wedding atau kayak Mbak Olin itu ya memang untuk pengen motret aktivitinya aja gitu. Nah, tapi berarti kan mostly itu adalah orang-orang biasa ya, bukan model gitu. Kalau misalnya fashion, dia akan banyak berhubungan sama model. Tapi kalau ngomong masalah wedding, pre-wed gitu kan, kebanyakan kliennya orang-orang biasa. Orang-orang yang sehari-harinya itu memang nggak berpose gitu. Nah, kamu gimana itu yoga untuk mengarahkan orang-orang yang bukan model ini tapi bisa menghasilkan foto yang memorable buat mereka. Oke. Nah itu salah satu tantangan yang cukup berat juga sih sebenarnya, ketika uh, kita mengarahkan seseorang yang bukan model, tapi uh, dia harus bukan dia harus mengarahkan seorang yang bukan model tapi untuk mendapatkan hasil yang seperti foto model kayak gitu. Itu Yes, cukup yes. cukup susah. Cuman untuk apa ya, untuk mengatasinya aku lebih ngasih referensi ke mereka. Jadi pokoknya aku pengen di foto kelihatan langsing, pamannya kayak gitu. Terus oh ya udah, aku ada beberapa beberapa contoh foto. Nanti posenya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu akan lebih memudahkan orang tersebut untuk mengikuti gayanya seperti itu akan lebih 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 mudah sih daripada sekedar kamu apa ini seperti ini tanpa ada gambaran. Itu akan wah, itu sih yang lebih ke aku ngasih referensi ini foto-fotonya seperti ini. Atau mungkin kalau sebelum apa namanya, sebelum pemotretan, orangnya sudah punya referensi, mau foto seperti ini nih mas, posenya kayak gini-gini, oke, nah itu akan lebih mudah lah.
Tapi kalau ngadepin orang yang benar-benar kaku gitu kan, kadang-kadang sebenarnya orangnya tuh benar-benar nggak suka difoto gitu, tapi karena ya gimana namanya juga foto priwet gitu kan ya, tapi dia benar-benar nggak suka difoto. Nah biasanya apa tuh tips-tipsnya gitu untuk mencairkan supaya dia tuh luwes gitu, Yoga? Kebanyakan cowok-cowoknya kan, kebanyakan cowok-cowok tuh nggak suka difoto kan, terus difoto tuh jadi ajaib gitu posenya, posturnya gitu, mukanya gitu. Nah itu biasanya kamu apain gitu ya gak? Kalau untuk orang-orang yang kaku, yang nggak mau, bilangnya nggak mau apa sih pakai foto-foto kayak gini segala, tapi mau nggak mau ya calonnya aja minta kayak gitu ya, masa nggak ini kan? Nah, itu lebih ke ini sih, lebih ke pendekatan ngobrol-ngobrol dulu sama mereka, terus ya kalau bisa, kalau ada waktu ya, kalau ada waktu ngobrol-ngobrol dulu sebelum pemotretan, terus kemudian ya bercanda-bercandaan dulu kalau memang bisa. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa, orang itu sangat-sangat kaku, sangat-sangat yang nggak mau ekspresi senyum atau apa, ya sudah kita bikin ini aja, kita setting sebagai yang ya ekspresi cool, ya udah diem aja, kelihatan diem, terus posenya mungkin agak miring, atau yang penting jangan terus-terusan cuman kelihatan lurus, atau memang malah sekalian aja dibikin lurus frontal kayak gitu. Jadi ini sih apa ya, kalau aku lebih ke, kalau mau mencairkan suasana lebih ke pendekatan sebelumnya sih. Jadi sebelum pemotretan itu harus ada pendekatan dulu sih. Harus ada chemistry istilahnya. Chemistry ya. Tapi kalau dari kamu sebagai, dari sudut pandang kamu sebagai fotografer gitu, menurutmu foto yang memorable itu foto yang kayak gimana sih untuk kita ngomongin khusus fotografi wedding gitu. Menurutmu foto-foto yang memorable itu yang seperti apa sih gitu? Menurut, kayak misalnya ketika kamu motret gitu langsung ini nih gitu kan. Kadang-kadang fotografer kan punya kayak gitu ya, motret 1000 tapi sebenarnya dia tahu sebenarnya ini momennya tuh cuman ada di ini gitu. Nah menurut kamu seperti apa tuh Yoga? Ketika Uh, kamu ngerasa kamu bisa catch momennya gitu. ini kasusnya untuk foto di apa, foto wedding atau Foto wedding dan foto orang deh. hmm, kalau sebenarnya ini juga sih apa ya, kalau menurut saya sih beda-beda sih di setiap eventnya, di setiap wedding seseorang itu beda-beda. Saya pernah motret wedding, dan itu waktu itu dia sudah punya anak satu. Itu uh, saya ngambil posisi waktu itu, jadi anaknya lagi tiduran di apa, di bangku paling depan gereja, terus kemudian menyaksikan bapak ibunya sedang menikah kayak gitu. Saya ngerasa wow, ini oke banget ini kayak gitu. Terus That's the moment gitu ya. jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau yang apa namanya, kalau wedding itu yang paling memorable mungkin masang cincin, ya itu memang iya sih, itu kayak masang cincin sungkem kayak gitu ya. Tapi menurutku itu ya memang sudah, ya memang itu udah apa ya istilahnya ya, udah patenya untuk diabadikan ketika kita motret kayak gitu loh. Tapi kalau untuk yang benar-benar ngerasa gitu, di setiap event wedding itu akan beda-beda menurut saya, seperti itu. Jadi tiba-tiba ada apa mamanya, entah tentang cerita orang tuanya, atau siapanya, atau mungkin ya apanya lah gitu, itu nanti pasti akan berbeda-beda. Itu sih ya, Ya. salah satu contohnya tadi yang Karena ada. fotografi itu sometimes dia kayak freeze the moment gitu ya. Dan itu sometimes cuma sepersekian detik dari sepanjang waktu itu. Nah, tapi nah ini adalah kan itu matanya seorang fotografer gitu. Gimana kamu melatih ini Yoga? Gimana kamu melatih untuk apa ya, stay alert? Itu kan sebenarnya waktu panjang, misalnya kayak pernikahan itu let's say misalnya ijab kabul atau ijab di gereja atau pas acara gitu tiba-tiba
bukan bukan tentang bukan tentang si misalnya dua pengantinnya, tapi justru sampingan-sampingannya gitu, orang tuanya, anaknya, atau siapanya gitu. Itu gimana kamu tetap menjaga apa ya namanya, menjaga feeling, instingmu sebagai seorang fotografer untuk mengcapture momen yang sempurna itu gitu, yang kadang-kadang mungkin hanya terjadi sepersekian detik aja sih. Oke, yang penting kalau menurut saya sarapan, Mbak. Itu paling penting. Sama jangan kurang minum. Itu yang paling penting. Karena nanti konsentrasi turun ya. Karena memang apa ya, itu kalau motret wedding terus kemudian belum sarapan itu bisa ambiar sih, Mak. Jadi saya selalu mencoba untuk selalu menyediakan apa namanya, entah kalau dari apa namanya, dari pihak kliennya pas datang belum menyediain makanan, ya saya selalu mencoba untuk siap-siap roti, atau kalau enggak susu, atau yang penting minuman sama ada makanan roti lah paling enggak untuk ganjel. Karena kalau enggak ya ambiar bener nanti konsentrasinya kalau udah enggak bisa, apalagi enggak bisa nahan lapar. Nah, jadi ya itu sih sebenarnya kalau menurut saya kuncinya malah itu yang membuat kami sebagai tim jadi lebih konsen ketika mau ya untuk menangkap momen itu, jadi lebih ini lebih enak ya ternyata ya, lebih apa ya, lebih konsentrasi aja sih itu sih. Idealnya idealnya berapa sih timnya kalau untuk satu kali apa namanya, satu kali acara gitu, let's say kita ngomong wedding deh, idealnya berapa tuh timnya Yoga? Untuk wedding idealnya sih kalau saya sih ini menurut saya ya itu dua orang fotografer, nanti ada kalau bisa juga satu asisten paling enggak untuk membantu macam-macam sih. Kalau asisten nanti kalau untuk dua fotografer itu kita bisa bagi, yang satu kita pakai lensa yang wide, atau kita anggap aja itu apa ya, sebagai, kalau kami menyebutnya liputan, yang untuk liputannya, jadi menangkap semua momen yang ada di situ, pokoknya jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu menggunakan yang lensa lebar, dan yang satu lagi kalau bisa menggunakan lensa zoom atau lensa zoom atau tele lah itu, untuk nangkap lebih ke detail-detailnya, terus ya mungkin semacam bisa dikatakan candid-candidnya, terus ya itu sih lebih ke situ sih, biar sama ini yang satu sebagai bisa digunakan sebagai backup, ini juga backup foto juga sih. Kalau ya takutnya kan yang satu mamanya error atau apa, itu masih ada satu yang lebih yang untuk keamanan aja sih. Oke, ada pertanyaan dari Dani Indrata. Indra, ini kayaknya juga penggemar fotografi nih, Indra ya. Pas liputan wedding, pernah nggak emosi sama fotografer dadakan yang pakai HP? Ya emosi sih, ya pastinya sih. Sampai ini sih, kalau memang apa ya, kalau itu sebenarnya kalau itu katakanlah acara yang cukup sakral atau acara yang cukup penting, kami juga ngobrol ke panitia untuk kalau bisa yang pakai HP jangan motret, terus pokoknya diumumkan nanti di sebelum acara itu nanti akan diumumkan bahwa karena udah ada petugas yang motret, jadi tidak perlu menggunakan HP, terutama ya itu tadi yang tiba-tiba langsung sini pas lagi ngerasa wah ini momennya oke banget, tiba-tiba di depannya set gitu, aduh mak bedunduk. Itu sebenarnya emosi juga sih, cuman ya wes lah. gitu. Kalau nanti sih ditanyain kliennya,
Tapi ini tamunya kayak gitu ya masa gitu sih. Kalau emosi ya, sering. Oke, apa? Ini menghadapi ini ya, kalau yang namanya fotografer, apalagi punya spesialisasi di wedding gitu kan, itu sometimes kan menghadapi budaya yang berbeda gitu ya, misalnya wedding Jawa itu akan berbeda dengan wedding Batak gitu, atau wedding di masjid, ijab di masjid dia akan berbeda dengan ijab di gereja atau di wihara atau di pura gitu. Nah itu gimana tuh mensikapinya yoga supaya nggak istilahnya apa ya melanggar batas gitu ya, batas, karena misalnya kan kalau di rumah ibadah pasti ada tempat-tempat yang lebih disucikan, nggak boleh diinjak-injak sembarangan gitu, atau menembus batas budaya dan kesopanan supaya nggak ada yang tersinggung gitu kan. Sometimes kadang-kadang kalau wedding kan gitu ya, apa namanya, terus tersinggungan gitu. Itu gimana nih dari sisi fotografer itu pernah nggak menghadapi masalah-masalah yang seperti ini? Uh, kalau kalau saya sih lebih ke awalnya memang harus bertanya dulu apa aja yang sini nggak boleh, apa aja yang boleh, kita boleh posisi ada di mana. Itu selalu di setiap tempat yang baru pasti saya akan menanyakan hal itu, karena ya itu tadi mengantisipasi agar nggak terjadi apa namanya pelanggaran-pelanggaran yang kayak di gereja kita nggak boleh naik di apa namanya di altar yang kerap beberapa lah itu ya, pokoknya naik di posisi altar itu kita nggak boleh. Terus apalagi ya, kalau untuk yang muslim, kalau untuk akad kayak gitu sih malah lebih fleksibel sih. Cuman kalau yang paling ini malah di gereja itu sih. Dan kalau saya sih ya itu lebih ke nanya ke yang apa namanya, yang berkepentingan yang berkepentingan yang apa sih, pokoknya yang orang yang di situ yang tahu tentang entah adat istiadat di situ, yang tahu tentang apa tata acaranya di situ, ya saya tanya dulu, kemudian ini nggak boleh, oke, terus ya sudah, selama ini kami kayaknya lancar-lancar aja untuk pemotretan itu. Pas di gereja Kristen juga aman, di gereja Katolik aman, bahkan di masjid juga aman. Kalau kalau yang di Borobudur itu juga aman sih, aman ya. Jadi intinya sebenarnya mengkomunikasikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dianggap tidak pantas, seperti itu ya. Itu sangat penting untuk fotografer profesional, karena kita nggak bisa memilih klien gitu kan. Jadi kliennya itu akan berbeda latar belakang agamanya, sukunya, rasnya, dan masing-masing punya apa ya, punya hal-hal, punya tabunya sendiri-sendiri, istilahnya mungkin seperti itu. Untuk teman-teman yang mau nanya, sekali lagi silahkan ketik pertanyaannya di kolom yang ada tanda tanya, komentar yang ada tanda tanyanya, nanti akan saya munculkan. Ini kata Dani Indrata di Bandem lensa 70 200, wae. Setengah mati juga loh di Bandem lensa 70 200 itu. Tapi dari kita juga setengah mati. Gitu. Balik lagi ke masalah fotografi. Tadi kan kita ngomong masalah klien, masalah ini gitu. Kan konon kabarnya fotografi itu sebenarnya melukis dengan cahaya gitu. Jadi yang namanya cahaya itu sangat penting dan krusial di fotografi. Nah, tapi aku lihat kan apa namanya, untuk kayak pre-wed atau wedding itu banyak yang outdoors juga kan, Yoga. Nah, kalau yang namanya outdoors berarti kadang-kadang itu benar-benar apa namanya, cahaya ilahi itu sangat
sangat krusial gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa nebak juga gitu ya. Kayak ini ramalan cuacanya ini mestinya cerah berawan gitu. Tiba-tiba mendung setengah mati gitu. Padahal motret di mendung itu luar biasa, tantangannya itu benar-benar aduhai gitu kan. Nah itu biasanya gimana Yoga kalau menghadapi alam yang nggak bersahabat gitu, apa sisan wae ki ngantene kon hujan-hujanan atau gimana nih? Tiba-tiba di gunung berkabut gitu, nggak ada cahaya sama sekali. Nah apa ada triknya nggak nih ngadepin yang kayak gini nih? Selain sabar dan tawakal. Kalau trik nggak ada juga sih triknya ya. Kalau menurut saya loh ya, karena mungkin ada fotografer lain yang punya trik khusus. Kalau saya nih, ya udah rembukan aja sama kliennya. Ini apa namanya kondisinya seperti ini, terus kemudian dijelaskan. Kalau mau terus motret nanti akan hasilnya seperti ini segala macam. Nah, ini mau gimana? Kalau saya lebih ke situ. Jadi yang penting itu sih komunikasi sama klien itu sendiri. Kayak kemarin itu pas saya di Parangtritis kemarin, kan harusnya motret sunset. Nah ternyata mendung dan sunset. Dan sunsetnya ya ada sih, ada kelihatan semburat-semburat gitu sih. Sunset tipis-tipis gitu ya. Nah, ya beruntung juga karena kemarin aku bilang dari awal sih kita bermain di luar nyari sunset, tapi kita nggak ngerti karena ini musim hujan, jadi nggak tahu nanti akan mendung atau bahkan mungkin hujan atau kita dapat sunsetnya. Terus kalau bisa datangnya lebih awal saja, jadi kita foto-foto dulu sebelum ada sunset. Jadi di sana awalnya ya udah kita foto-foto tanpa memikirkan sunset dulu, kita pakai ya alam yang ada di situ, kita foto-foto. Setelah selesai, oke, kita tunggu sunsetnya kita dapat apa enggak. Dan ternyata sunsetnya terus ini ketutup awan-awan terus ya ini ya. Ya udah, terus kita saya ngobrol ke si yang mau difoto ini gimana Mas Mbak? Ya udah nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa, ya udah kita langsung tetap terus aja terus gimana caranya biar foto itu tetap kelihatan oke. Dan akhirnya pas di preview, cuman preview sementara sih, diliatin gitu, oh ini bagus kok Mas, bagus Mas. Oh itu aja, alhamdulillah. Tapi pernah sampai harus merubah konsep nggak gara-gara masalah alam nih? Saya ngerubah konsep gara-gara masalah alam tuh pernah belum ya? Aku lupa ya Mbak. Malah nggak kayak gitu. Kalau sampai triknya untuk bicara dengan customernya nih kayaknya selalu berhasil nih. Saya sih iya sih. Nah itu sih. Ini ada pertanyaan lagi nih Yoga dari X-Star Logic. Pernah nggak foto-foto wedding yang ekstrim seperti ada calon mempelai yang diceburin ke air gitu? Ada nggak tuh yang minta? Atau kamu sendiri berkonsep gitu? Ini. Halo Kre. Kalau yang ekstrim, wedding ekstrim, ceburin belum pernah ada sih. Kalau kayak ceburin terus, cuman yang ini sih yang agak apa ya? Kalau menurut saya terutama di Jawa kali ya, di Jawa waktu itu karena saya motret pas di Bali itu ada entah itu budayanya mereka atau gimana ya. Jadi yang pakai apa sih, pakai yang cewek pakai rok, pakai gaun gitu, terus kemudian di pahanya ada talinya apa gitu, saya nggak tahu itu. Terus yang pakai digigit, yang pokoknya kayak gitulah. Kok sih awal, karena pertama kali saya melihat itu
Iya, ono yang ini apa iki? Nah, itu yang menurut saya rada ya, tapi tetap ya saya profesional aja sih kayak gitu, memang itu momen yang harus diambil, ya udah coba ambil gitu sih. Kalau Gitu ya. di Indonesia maksudnya kebanyakan di Jawa itu yang terlalu ekstrim kok kayaknya nggak ini sih, belum belum pernah apa menemui sih kalau saya sih, sampai mungkin sampai dilempar kue atau mungkin ditusuk lehernya atau apa itu kayak gitu. Itu pengantin debus gitu belum pernah ya? belum kalau yang itu. Ini ada pertanyaan lagi, bukan pertanyaan nih, dari Mas Ano lagi, spill gear andalan dong, body lens lighting gitu. Kalau boleh gitu. Misalnya, let's say gini lah untuk kayak tadi kan, misalnya kalau mau motret begini, kita akan kamu milihnya lensa yang berapa gitu ya, lightingnya, terus sama ini nih, biasanya setiap orang punya body favorit kamera ya, gearnya gitu. Biasanya udah muter-muter kemana akan balik ke situ lagi gitu. Biasanya tuh punya tuh setiap fotografer apa namanya body kamera favoritnya. Nah kalau kamu apa tuh Yoga? Oke, kalau menurut kamu peralatan perangmu yang menurut kamu paling ini nih, pokoknya gue kalau udah ada ini aman dah gitu. Kalau yang saya pakai sih sekarang saya masih pakai Fujifilm. Dulu sempat pernah pakai Canon, kalau Nikon belum pernah malah. Canon cukup lama Canon, kemudian Canon, Sony pernah, terus waktu itu Fujifilm, Canon, Fujifilm, Sony, akhirnya kembali lagi ke Fujifilm. Akhirnya kembali lagi ke Fuji. Sebenarnya ini sih, kalau saya sih lebih ngelihat ke kerjaan saya sih. Kerjaan saya ini banyak yang mana sih? Karena waktu itu kemarin, apalagi sebelum COVID itu saya kebanyakan megang ibu-ibu sosialita. Jadi motretin ibu-ibu sosialita. Di Jogja kan banyak banget kan itu kan. Saya itu sampai ada berapa kelompok ya waktu itu ya untuk ibu-ibu sosialita untuk foto arisan kayak gitu. Nah, sampai ada satu kelompok itu yang loyal, beliaunya sudah berapa tahun ya? Sekitar 6 tahun atau 7 tahun selalu saya yang motret waktu itu. Jadi motretin mom squad ya? Yes. Atau girl squad. Jadi kenapa saya milih Fujifilm, karena Fujifilm itu menurut saya itu cukup simpel, nggak terlalu berat, nggak harus bawa lensa yang besar-besar. Saya pakai Fujifilm lensa 1855-nya yang XF, kemudian 35 mili yang FF, yang FF juga sama 50 mili, itu menurut saya sudah sangat cukup. Sudah cukup ya. Biasanya kalau motret orang, kamu favoritnya pakai lensa berapa? Ini untuk potret ya, kalau untuk potret. Kalau potret. Kalau potret sih enakan kalau mau lihat detailnya banget sih ya enakan di 50 mili. Cuman 50 ya. 35 itu menurut saya juga sih. Karena sometimes ada yang berbeda nih, ada dua pendapat yang berbeda. Ada orang yang bilang kalau potret kayaknya tuh paling perfect itu pakai yang 35 gitu kan. Tapi ada juga yang bilang 56 deh kayaknya kalau potret gitu. Itu ini gitu. Tapi itu kayak gitu sebenarnya masalah ini ya, kesukaan aja ya, atau ada hal yang lain nggak sih? Ini juga sih sebenarnya kan itu masalah, kalau menurut saya itu masalah teknis juga ya, karena 35 itu 35 kita dimain di APS-C, kita tahu kita ngobrolnya ternyata sama orang yang pakai full frame, jadi kan 35-nya udah beda gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi kita mau nggak mau kita harus menyatukan dulu, lah kameramu tuh apa? Nah, pakai apa, Canon 5D Mark IV. Oh, wah aku pakainya Fuji, jadi ya nggak ketemu nanti kalau fokusan 50.
pilih ya bagusan Oh, 35. iya, Nah, iya, iya. Karena whole package-nya itu harus dilihat juga gitu ya. ya, nggak bisa, Heeh. kalau menurut saya Full sih nggak frame bisa apa masih semata-mata. APS-C Nah, ya? Heeh. Heeh. Whole package-nya. Nggak bisa cuman ngomong mendingan lensa ini, mendingan lensa itu gitu kan. Tapi karena ya. whole package-nya itu harus berpengaruh juga ternyata ya. Ini Belum kayaknya ada lagi sekarang pertanyaan udah lagi. muncul ini juga kan, yang sekarang yang medium format sekarang udah dijual, ya sudah banyak banget sekarang medium format. Hmm. Oke, dari BBG 11, apakah sempat menjual karya foto secara online? Kalau pernah, di situs apa kalau boleh tahu? Oke. Pernah nggak? Online sih, kalau online sih online online belum pernah. Kalau online kayak apa ya, kayak di apa itu namanya? Kok lupa tuh jadi ngeblank tuh. Apa sih yang itu? Eh, Apa tuh? aduh, apa tuh ya ampun. Apa sih? Itu loh yang Shutterstock, sorry, Shutterstock. Oh, Nah, Shutterstock, oke. Shutterstock ini sebenarnya kami baru ada rencana untuk masuk ke situ, karena yang dulu belum pernah masuk ke situ. Kami ada rencana ke situ. Aku ada joinan sama temen, rencananya mau masuk ke situ, tapi ini belum terrealisasi. Tapi kalau untuk uh, transaksi secara online, waktu itu saya pernah diminta untuk motretin beberapa landscape sih. Waktu itu landscape di daerah Bantul sama Gunung Kidul, itu diminta sama orang Inggris kalau nggak salah. Itu Oh, luar biasa. uh, masuk di apa namanya, di majalah Bali and Beyond waktu itu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya majalahnya ya. Itu ada majalah Bali and Beyond. Itu ya lumayan juga sih. Jadi mereka menghargainya di per foto kayak gitu, per foto berapa ratus ribu kayak gitu. Ada beberapa foto masuk, jadi ya Enggak, oke lah. kayaknya kamu nih semua dijabanin deh ya. Apa namanya? Walaupun yang namanya ini apa title-nya profesional, tapi kayaknya kamu semuanya dijabanin nih. Potret dijabanin, wedding dijabanin, landscape juga dijabanin gitu. Padahal itu masing-masing kalau menurut saya tuh kayak apa ya, kayak switching kepribadian gitu, karena nggak semua itu bisa kayak gitu. Kayak teman saya tuh Edo, dia luar biasa. Saya angkat 4 jempol deh kalau dia kalau masalah landscape sama street gitu. Tapi dia sendiri mengakui gue nggak bisa motret orang. Nah gitu. Tapi kamu nih semua kamu jabanin tuh. Motret orang ayo, motret produk kayaknya ayo juga ya. Produk juga, Terus produk. motret produk hayu, motret landscape hayu gitu. Nah itu kamu nge-switchnya itu gimana tuh, Yoga? Karena nggak gampang loh gitu. Gini sih, kalau saya sih apa ya, ngerasa cukup bersyukur juga. Saya nggak apa ya, saya bukan orang yang terlalu straight dengan satu apa ya istilahnya ya, satu 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 genre, satu genre. Jadi satu genre uh, fotografi ya. saya orang yang kayaknya dalam apapun kebanyakan cuman berada di posisi di tengah-tengah gitu. Jadi saya ngerasa ketika mau ke sana kayaknya sih ya enak-enak aja sih. Nah, itu kembali lagi ke masalah apa di titelnya ini fotografer profesional gitu kan. Profesional. Profesional, kalau saya sih ngambil profesionalnya lebih ke apa ya? Fotografer yang memang saya sebagai fotografer yang memang itu sudah menjadi profesi saya gitu loh, bukan sekedar hobi lagi, walaupun awalnya memang dari hobi dan sekarang sudah jadi profesi. Nah, saya nggak tahu juga kalau ternyata ada definisi mungkin profesionalnya, wah ini apa habis motret landscape kok terus motret wedding lah, ini nggak profesional. Mungkin bisa disendirikan sih kalau menurut saya loh ya. Gitu. Ini ada another last day, dia bilang fotografer idola nih Mas Yoga, kalau motret tonalnya natural banget, nggak kemakan tren. Iya betul, saya juga ngelihat kayak gitu. Nggak, kamu punya ini nggak? Kamu kan motret udah banyak banget nggak ya? Kamu punya hasil fotomu sendiri yang paling kamu kayaknya suka gitu? Itu kamu ada nggak? Yang
bener-bener gue suka banget nih foto ini nih gitu. eh nah itu tadi Mbak, aku juga orangnya nggak terlalu ini banget, jadi Ah, nggak ada, kayaknya sih nggak ada sih yang bener-bener ya. Ya ada juga sih, ada sih, cuman nggak terlalu yang mengagung-agungkan gitu, kayaknya ah, nggak juga. enggak ya. Salah satu foto private yang cukup saya suka, yang habis di like kok tadi itu. Kalau Yang aku ngelihat di lamannya Noin Fotografi itu ada dua foto yang aku suka, tapi kayaknya itu sebenarnya satu konsep. Yang ini, yang ada bola-bola jatuh itu, yang dua ya itu salah itu. satu foto private That's yang my aku suka. favorite. Itu aku suka banget ya. Aku wah ini nih, kalau kalau dari semuanya itu ini yang paling aku suka gitu. Itu secara konsep sweet. Terus very simple, tapi secara teknik itu luar ini ya, nggak gampang ya. Itu Karena sampai boyoan pertama, itu. iya, nangkep momennya, nangkep freezingnya, itu nggak gampang. Apa untuk dapat foto kayak gitu. Ngulang berapa kali tuh gak? Dan aduh itu banyak banyak banget Mbak. Makanya sampai si kliennya itu juga, wah ini boyok ini. Tapi itu juga ini juga sih Mbak. Ada proses apa namanya, post pro-nya juga. Jadi nggak bener-bener yang pure harus melengkung segala macam, itu memang ada post pro-nya juga. Jadi itu mau nggak mau tetap main editing untuk mendapatkan hasil yang dimau oleh si Yang kliennya, karena diinginkan, ya, yang kliennya diinginkan. pengennya si itu, aku pengennya yang kayak gini ini, terus yaudah, terus akhirnya dicoba-coba combine, akhirnya wah ini oke nih, ya udah oke. Dan saya merasa itu juga sebuah karya foto yang cukup Monumental. dari monumental, dari sisi pengerjaannya. Pas proses pemotretan juga membutuhkan waktu cukup lama, dengan settingan yang cukup ya lumayan ribet juga, dan hasilnya juga ternyata sangat-sangat wow. Terus ada satu lagi Ya. yang foto ini juga sih, foto, nah itu waktu itu saya motret, ada foto motor Kawasaki ER6 kalau nggak salah itu, tapi sudah di modif jadi kayak, pokoknya kayak Superman gitulah, ininya ada logo-logonya Superman segala macam. Nah waktu itu saya motret pas saya ikut pendidikan yang 6 bulan Yang itu, waktu itu yang turun 10 kilo itu ya? yang turun 10 kilo itu. Nah itu saya motret, itu salah satu foto yang saya merasa cukup cukup senang juga melihat foto itu. Ternyata bisa juga motret dengan, nggak tahu waktu itu ada mungkin lebih dari 10 lampu deh untuk memotret itu kalau nggak salah waktu itu. Kata Mas Ekstar Logic, aku pro kamera HP. Nah, ngomong-ngomong, Yoga, eh, apakah ini kan banyak yang bilang ya, banyak yang bilang, yo tentu aja fotomu api, mergane gearmu mahal gitu kan? Kan banyak yang ngomong kayak gitu. Menurut kamu itu sebenarnya ini yang benar nggak sih? Apakah memang itu apa? Apakah foto bagus itu uh, hanya semata-mata karena gear yang mahal? Uh, Gear yang mahal nggak selalu, nggak mutlak ya, bukan nggak mutlak menjadi penentu akan memperoleh hasil yang bagus, karena di baliknya itu SDM-nya juga, kalau memang dia memang nggak bisa motret, dikasih kamera semahal apapun juga dia juga nggak bisa, nggak punya tes untuk motret, nggak punya tes untuk apa namanya, yaitu tes untuk motret, ya udah, ya ini deh, banyak sekali meme-meme yang muncul ketika aku tuh kalau motretin temen tuh kayak gini, tapi begitu temen saya motretin kok hasilnya kayak gitu. Nah, itu sih, menurutku Itu udah meme-nya menjawab. cukup berbicara ya. Yes. Oke, karena anyway gear yang mahal itu nggak bisa untuk ngobatin tes yang buruk gitu ya. Pada akhirnya tuh Ya. seperti itu mungkin ya. Tapi menurut kamu tes yang buruk bisa dilatih nggak? Bisa dari orang yang tesnya buruk gitu ya, ketika dia dikasih apa namanya pelajaran gimana cara motret, diajarin motret, itu bisa bisa jadi bagus nggak?
menurutku bisa banget. Itu tergantung dari niat si orang yang punya taste buruk itu tadi. Ya aku pengen bisa motret, itu pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Karena sekarang teori-teori fotografi itu berhamburan lah, ada di mana-mana ya. Ya. Gaya sebenarnya kalau orang mau belajar aja apa namanya, memang ada yang namanya bakat gitu. Ada orang yang kayaknya nggak ngapa-ngapain, cuma dipegang kamera aja cekrek hasilnya akan bagus. Itu ada yang namanya bakat. Tiap orang bakatnya beda-beda, juga termasuk dalam hal fotografi. Tapi kalau yang emang nggak berbakat pun sebenarnya bukan berarti bisa moto bagus gitu. Cuman mungkin harus lebih effort aja gitu ya. Karena kalau mau belajar fotografi itu ada teori-teorinya kok. Ini ada lagi oh ini pertanyaan lagi nih dari X-Star Logic. Sudah pernah coba pakai kamera Nikon? Bisa minta pendapat kamera Nikon? ini nih, dia apa namanya? Anak Fuji nih, anak Fuji. Ditanyain Nikon. Kalau pakai kamera Nikon pernah. Terus tadi apa pertanyaan tadi? Dia minta review tentang pendapatmu tentang kamera Nikon. Apa ya pendapat saya? Soalnya motret pakai kamera Nikon jarang sih. Itu pernah, cuman jarang banget. Waktu itu aku motret kamera Nikon buat motret di panggung sih waktu itu. Ya oke, bagus. Menurutku setiap merek kamera pasti ini deh, pasti pasti tetap semua apa ya? Ya semua pasti ada bagusnya deh. Gak mungkin terus Nikon tuh jelek, Nikon tuh warnanya kayak gini atau apa gitu. Kalau saya nggak terlalu memperdebatkan hal itu sih. Jadi kamera Nikon itu oke, Canon oke, Fuji juga oke. Itu sih. Iya, oke, setuju. Saya juga setuju. Cuman mungkin ada yang ini, oke, kalau Fuji dia tonal warnanya cenderung seperti ini, dia bagus kalau untuk moto orang, misalnya banyak kan yang bilang kayak gitu. Terus kalau misalnya apalagi tuh Sony, dia bagus untuk moto landscape, bla 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 gitu. Ya itu tergantung gear itu sometimes tergantung kebutuhan juga ya. Nggak bisa kita bilang bahwa merek A bagus, merek B jelek gitu, itu nggak bisa. Juga tergantung ini juga tangan. Biasanya ada kamera, kalau perempuan biasanya suka kamera-kamera yang simple sama tombolnya semuanya di luar. Jadi nggak perlu ngulik ke dalam gitu. Karena too complicated, maunya yang gampang aja gitu. Jadi kalau tombolnya semuanya di luar, jadi kayak berpikir kayak seperti pakai handphone. Oke, X-Star Logic. Enggak juga Mbak, karena fotografi yang baik itu tergantung angle, lighting, pemilihan, dan setting yang pas. Benar Mas X-Star Logic. Oke. Enggak, ini udah 1,5 jam, nggak berasa ya dari tadi kita ngobrol-ngobrol fotografi 1,5 jam udah apa namanya, udah berlalu, nggak kerasa gitu. Sebelum kita tutup deh, Yoga, sebelum kita tutup, saya ini ya last question ya, pertanyaan, kalau misalnya seseorang tuh pengen jadi fotografer profesional, sebenarnya apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan sebagai fotografer profesional, yang jelas mental harus siap menghadapi ya segala macam ancaman yang ada di dunia ini. Yang jelas mental, terus harus punya modal juga, entah apapun itu, modal dari segi pengetahuan, modal peralatan atau modal uang segala macam. Modal itu memang harus punya. Terus yang jelas kemauan sih. Itu saya kira kemauan yang kuat. Karena kalau nggak ada kemauan ya kalau cuma setengah-setengah ya gimana ya.
Mending nggak usah aja deh. Iya. Kalau cuma setengah-setengah, kalau mau masuk eh, apa profesional di sini aku lebih ke foto yang masuk industri ya. Jadi Mm-mm. kalau setengah-setengah mendingan nggak aja deh. Kalau memang mau nyemplung di situ ya tadi harus benar-benar yes Karena totalitas lah. keras ya. Sebenarnya dunia Iya. keras, buktinya tadi sampai turun 10 kilo. Nah, belum lagi kalau ngelihat apa di sini kita udah bikin harga yang bagus, tapi ternyata banyak newcomers yang menjatuhkan harga yang dengan sangat-sangat murah itu. Aduh, lama jangan, aduh. Iya ya, Pusing yang iya ya. Katanya katanya gini, banyak banyak teman-teman fotografer yang bilang gitu, kayaknya ilmu gue puluhan tahun sekarang itu dikalahkan sama anak mami dengan gear gear yang mahal katanya gitu, dan tiba-tiba dia udah mengklaim dirinya sebagai fotografer. Bener nggak itu salah satu tantangannya ya? ya itu salah satu tantangan yang gini loh, kadang mungkin saya nggak tahu mereka itu ngitung secara prinsip ekonomi nggak sih, ketika kamera itu harus keluar itu ada penyusutan segala macam, itu nggak tahu mereka dihitung atau enggak gitu loh. Terus kalau kalau mamanya aku coba hitung-hitung, terus apa namanya karyamu itu Bayar sorry krunya apa gimana? nah, terus ini kamu itu berkarya tuh dibayar berapa gitu loh, sampai ya sudahlah mau gimana lagi. Tapi at the end of the day, karya tetap berbicara ya. Karya kan tetap berbicara gitu. Ya, ya, Hasil itu nggak mengkhianati lah ya. ya. Untuk di dunia profesional ini. Oke Yoga, 1,5 jam udah berlalu. Saya terima kasih sekali karena dirimu mau ya berbagi cerita, berbagi ilmu di Hipa Valley Talk kali ini. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau apa ya tanya-tanya lagi tentang dunia fotografi dan fotografer, bisa DM langsung ke @yogamlis, atau kalau teman-teman membutuhkan jasa fotografer profesional, boleh juga langsung kontak DM Yoga di @yogamlis atau @noenfotografi. Terima kasih banyak ilmunya Yoga, terima kasih banyak teman-teman yang udah setia sampai akhir di Hipa Valley Talks kali ini. Jangan lupa besok Jumat kita akan ketemu lagi di Hipa Valley Talk selanjutnya. Kita akan ngomong tentang masalah generation gaps di dunia pekerjaan. Sukses selalu Yoga. Terima kasih teman-teman. Bye. Terima kasih.